Kita semua pada dasarnya pada saat kita tertidur, karena tertidur itulah jiwa kita sedang keluar. Ya, jadi harus difahami. Maka timbullah mimpi, timbullah apapun lah namanya. Ya, tetapi sesungguhnya adalah kita bisa keluar dari tubuh ini dengan kesadaran, bukan dengan lewat mimpi sebenarnya. Tapi dengan lewat tidur, dengan mimpi itu Allah mengajarkan kepada kita, sesungguhnya jiwa kita ini bisa keluar masuk sahabat setiap hari. Maka itulah baginda Nabi bangun pagi berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusur. Memang sebetulnya kita ini betul-betul mengalami kematian pada saat tidur itu. Jiwa kita ini benar-benar keluar dari tubuh kita. Tetapi kita adalah dikembalikan kembali, dan itu Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Allah menggenggam jiwa orang-orang pada saat tidurnya dan mengembalikan jiwa orang-orang itu adalah setelah dia bangun dari tidurnya. Dan kepada orang-orang yang tidak dikembalikan, artinya bahwa kehidupan ini adalah mutlak milik Allah, sahabat. Mau dikembalikan atau tidak dikembalikan terserah dia. Maka yang harus pertama kita syukuri di tiap pagi adalah, itulah doa yang diajarkan baginda Nabi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusur. Bahkan doa sebelum tidur pun adalah doa mati kan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan semua dengan nama Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Karena kita tidak paham sesungguhnya pada saat kita tidur itu kematian sebenarnya. Kita sedang diajarkan dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Ya, adapun memori yang kamu terima dalam tidur itu sebetulnya gambaran jiwamu. Kalau engkau merasakan jiwamu adalah dalam keadaan bangun dalam tidur itu bermimpi yang menakutkan, gelisah dan lain sebagainya, itu sedang memberikan gambaran pada dasarnya kamu sedang berada di mana ruhmu itu. Man arafah nafsahu faqad arafah rabbahu. Rob si mana? Inna rabbaka atau binas, yang meliputi diri kita. Begitu kamu sudah sadar Tuhan, wah, disitulah kamu itu kun fayakun sebetulnya. Bukan kamunya, Tuhannya. Tadi semua. Seberapa besar kekuatan Tuhan, sebesar besar kamu tadi wudu, lepaskan keberadaan dirimu. Begitu kamu habis semuanya, tadi semua udah tauhid, barulah Tuhan itu mutlak wujud pada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurur rabbi bihaqi Muhammad. Ilahi anda maksudi wa ridhaka. Atini mahabbataka ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Alhamdulillah ya, pagi hari ini pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya pagi hari ini kembali Allah mengembalikan jiwa kita setelah digenggamnya pada malam hari adalah untuk kita belajar sesungguhnya adalah bahwa sesungguhnya setiap kita tidur adalah jiwa kita adalah sebetulnya melakukan perjalanan sahabat. Sadar atau tidak sadar, kita semua pada dasarnya pada saat kita tertidur, karena tertidur itulah jiwa kita sedang keluar.
ya. Jadi harus difahami. Maka timbullah mimpi, timbullah apapun lah namanya, ya. Tetapi sesungguhnya adalah kita bisa keluar dari tubuh ini dengan kesadaran, bukan dengan lewat mimpi sebenarnya. Tapi dengan lewat tidur, dengan mimpi itu Allah mengajarkan kepada kita, sesungguhnya jiwa kita ini bisa keluar masuk, sahabat, setiap hari. Maka itulah baginda Nabi bangun pagi berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Memang sebetulnya kita ini betul-betul mengalami kematian pada saat tidur itu. Jiwa kita ini benar-benar keluar dari tubuh kita. Tetapi kita adalah dikembalikan kembali, dan itu Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Allah menggenggam jiwa orang-orang pada saat tidurnya dan mengembalikan jiwa orang-orang itu adalah setelah dia bangun dari tidurnya. Dan kepada orang-orang yang tidak dikembalikan, artinya bahwa kehidupan ini adalah mutlak milik Allah, sahabat. Mau dikembalikan atau tidak dikembalikan terserah dia. Maka yang harus pertama kita syukuri di tiap pagi adalah, itulah doa yang diajarkan baginda Nabi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bahkan doa sebelum tidur pun adalah doa mati, kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tadi semua. Dengan nama Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Karena kita tidak paham sesungguhnya pada saat kita tidur itu kematian sebenarnya. Kita sedang diajarkan dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, ya. Adapun memori yang kamu terima dalam tidur itu sebetulnya gambaran jiwamu. Kalau engkau merasakan jiwamu adalah dalam keadaan bangun dalam tidur itu bermimpi yang menakutkan, gelisah dan lain sebagainya, itu sedang memberikan gambaran pada dasarnya kamu sedang berada di mana ruhmu itu sahabat. Jadi ruh kita ini pada saat keluar dari tubuh ini memiliki derajat yang beda-beda. Pada saat engkau bertemu bisa bermimpi dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan nabi-nabi, dan berarti kamu sudah tinggi derajat ruhmu itu. Tapi kalau engkau bermimpi dengan makhluk-makhluk buruk misalnya adalah, tapi engkau misalnya bermimpi dengan gembala binatang, yang kau lihat adalah domba, ayam, dan lain sebagainya, atau engkau sedang memelihara, atau sedang mengasih makan ayam, atau sedang masih makan ikan, dan lain sebagainya, sesungguhnya adalah jiwa kebinatangan itu masih ada pada diri kita. Nah, inilah sesungguhnya adalah, sebenarnya mimpi itu adalah memberikan kepada kita pelajaran, ya. Tidur itu memberikan pelajaran kepada kita. Apakah kita sudah baik tauhid kita? Apakah sudah baik adalah hidup kita ini, nafsu kita ini, ya. Maka bisa digambarkan dengan mimpi. Dan pada saat Anda pada saat tidur adalah mendapatkan ketakutan-ketakutan, misalnya dikejar anjing galak, ya, atau barangkali dikejar-kejar lapa gunung berapi, atau dikejar lautan. Pada saat Anda main di pantai dikejar-kejar oleh ombak dan lain sebagainya, itu sebetulnya memiliki makna yang dalam karena memang itulah tujuan daripada jiwa kita dikeluarkan pada saat tidur itu adalah supaya jiwa kita ini bisa jalan-jalan sebetulnya untuk mengenali, memahami tentang arti hidup itu sendiri. Maka silakan buat teman-teman yang pernah tidur kemudian bermimpi dengan apa, bertemu dengan apa, kemudian bagaimana keadaannya, kemudian itu sebetulnya adalah sedang jiwamu itu sedang di situ, ya. Jiwamu sedang berada di situ. Artinya kalau hari ini kamu penuh dengan kegelisahan, menakutkan, berarti jiwamu sedang ada di situ, ya. Maka tentu pada saat jiwamu ada di situ, maka kamu adalah bahagianya akan kurang, sahabat, ya. Maka itulah marilah kita sucikan jiwa kita. Insya Allah orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah, ya, dalam segala perkara akan dibawa pada mimpi-mimpi yang indah sebetulnya. Akan diperlihatkan, bahkan sebenarnya ada alam yang tidak kalian pahami, adalah alam yang paralel dengan alam kita ini, yang sulit mungkin dijelaskan oleh orang-orang ruhani, ya. Hanya mereka yang bisa menyaksikannya, yang lebih indah, lebih bagus daripada alam yang nampak ini sesungguhnya. Tapi sudahlah, bagi kalian yang penting adalah marilah terus rubah jiwa kita, bersihkan jiwa kita, luruskan tauhid kita. Maka dari pertanyaan dari Mas Arman tadi adalah tentang wudhu dan sholat secara tauhid.
Abah nggak rubah judulnya karena Abah sendiri bingung apa maksudnya. Adalah bagaimana wudhu dan sholat secara tauhid gitu kan tadi semua. Abah nggak ganti Mas Arman judulnya karena tadi Abah sendiri masih berpikir sekarang yang dimaksud Mas Arman itu apa gitu maksudnya. Tapi baiklah barangkali Abah bisa nebak-nebak sedikit gitu kan. Karena pada dasarnya memang hidup ini tauhid sahabat ya. Pada dasarnya kata Abah juga kehidupan ini adalah hanyalah drama Tuhan ya Mas Arman. Kehidupan ini ada. Adapun nanti kata Abah juga malam setauhid siapa yang sholat, siapa yang ini, siapa yang jadi nelayan, siapa yang jadi petani. Pada dasarnya adalah dia Allah adalah kalau kalian memahami tauhid dengan baik adalah hanyalah dia pelakunya satu dalam ya satu dalam. Jadi wadaniyat fil af'al, wadaniyat fil sifat, wadaniyat adalah fil asma, wadaniyat fil zat. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana pertemuan adalah liko dengan Allah secara tubuh dengan tubuh. Tadi semua adalah bagaimana liko dengan tubuh kita dengan Allah. Maka bacalah gerak tubuhmu adalah fi'il Allah. Maka gerak segala makhluk yang ada hanyalah fi'il Allah, perbuatan Allah. Itu saja. Berarti kau sudah liko secara dohir tadi semua. Bagaimana liko secara asma? Maka tadi adalah dengan mengingat nama Allah di hatimu adalah sesungguhnya yang adalah yakini bahwa sesungguhnya kita sudah berjumpa secara hati tadi semua ya. Liko secara rasa berarti kita ini pada saat merasakan rasa dohir, rasa batin, rasa apapun yang kalian rasakan, rasa kopi, rasa susu, rasa dohir lah. Rasa kulit, rasa gatal, rasa apapun sesungguhnya sedang kita ini disadarkan tentang rasanya Allah sesungguhnya. Dia sadarkan tentang hidup bahwa kita tidak berpisah dengan Allah. Itulah maka mungkin maksud nama siapa tadi Abah bahas mana sholat wudhu secara tauhid. Jadi Abah bisa artikan bahwa wudhu itu diartikan adalah berpisah artinya. Berpisah dengan segala pandangan tentang keberadaan yang selain Allah. Itulah wudhu sebenarnya. Dan adapun sholat adalah setelah kita mampu melepaskan sesungguhnya sebenar-benarnya diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah, itulah sholat. Jadi sholat itu bimana yang luas begitu. Kenapa perintahnya Mas Arman? Sholat itu akimi sholat, akoma yukim ikomatan itu dimana mutaadi itu adalah sesungguhnya segala apapun yang kamu lakukan dan kamu sadar dengan hidup sebenarnya itu sholat di semua ya. Tapi jangan lupakan dengan sholat yang biasa tadi semua ya. Tapi yang penting itu adalah sadar kepada segala apa yang kamu lakukan dalam hidup. Itulah sementara wudhu berpisahnya kita dengan diri kita dan berpisahnya kita dengan segala apa yang ada ini. Jadi wudhu itu secara tauhid artinya adalah walaupun adalah dari kitab ini disebutkan al-wudhu artinya adalah secara bahasa lugat artinya adalah bersih, indah, bagus, pisah ya dari hadas. Itu wudu. Makanya tadi kan pada la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan kamu menyentuhnya kecuali kamu telah bersuci. Maka itulah kenapa ada semua kitab mengajarkan adalah tentang toharoh. Ada toharoh secara jasad. Untuk apa toharoh secara jasad? Kemudian toharoh secara hati, toharoh secara ruh, toharoh secara sirjat tadi semua. Berarti adalah kita mentauhidkan Allah. Jadi wudhu itu berarti kalau bicara Mas Arman tadi adalah secara tauhid adalah melepaskan segala yang ada yang dalam pandangan hati kamu bahwa semuanya tidak ada yang lain selain Allah. Itu wudhu sebenarnya. Secara tauhid tadi semua ya. Karena kalau seandainya kita masih ada pandang satu saja benda ya yang bukan dia gitu kan, berarti kita belum selesai wudhunya gitu. Jadi wudhu itu adalah memisahkan segala apa yang adalah keberadaan segala sesuatu dan sandarkan kepada dia. Maka yang disebut sholat setelah wudhu baru sholat. Jadi sholat itu penyatuan sesungguhnya mengesahkan segala sesuatu, tiada yang lain selain Allah tadi. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah gitu Mas Arman kurang lebih. Kalau pertanyaan Mas Arman, apa makna sholat dan wudhu secara tauhid? Ya kurang lebih begitu.
Artinya bahwa tidak ada yang lain di alam ini, dirimu dan di luar dirimu adalah selain Allah. Wudu pada saat engkau lepaskan itu. Sholat pada saat engkau sudah lepas itu, maka sebenarnya engkau otomatis sholat gitu. Engkau yang tidak ada, Allah yang ada gitu loh. Tapi itulah, engkau tidak ada itulah wudu sebetulnya, memisahkan keberadaan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutak, itu wudu. Mengembalikan. Makanya kalau secara syariat saja, secara arti lugot artinya adalah bersih, indah, bagus, pisah dari hadas. Tapi menurut syara dia memisahkan, membasuh ya. Wudu itu al-wudu ya selain Allah. Jadi intinya wudu itu memisahkan dari najis, memisahkan dari hadas gitu kan tadi. Maka engkau kembali dari hadas menuju suci. Nah, suci secara Allah tauhid adalah pada saat engkau sudah mentauhidkan segalanya, tidak ada lagi la ilaha illallah. Nah itu Mas Arman. Maka kenapa dikirnya la ilaha illallah baru naik la ilaha illa huwa gitu. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Sampailah Allah mengingat dirinya sendiri. Maka zikir secara syariat adalah ucapan dan perbuatan tubuh. Zikir secara thariqat mengingat Allah dengan hati. Zikir secara hakikat adalah mengingat Allah dengan rasa. Karena kau tidak mungkin bisa merasakan asin, manis, apapun, gatal kecuali dengan hidup. Kalau nggak hidup, kamu dari mana kau bisa membuktikan engkau ada rasa? Maka rasa dohir, rasa batin, nah, bahkan ada lagi rasa batin, tenang, damai, dan lain sebagainya. Maka nanti bukan hanya rasa dohir, kita bisa akan merasakan rasa batin tadi semua. Jadi itulah Mas Arman ya, kurang lebih. Jadi intinya secara tauhid, artinya wudu itu memisahkan. Tadi ada abaha wis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro untuk melihat yang berkaitan dengan segala sesuatu di luar di dalam dirimu dan di luar dirimu, fil mukawanat. Sebenar-benarnya mukawan itu adalah kawana. Sebenar-benarnya makhluk itulah khalik. Sebenar-benarnya gelas inilah kaca gitu kan. Gitu kan. Sebenarnya meja kayu ini adalah kayu. Itu ya. Jadi artinya wudu secara tauhid adalah setelah engkau mengembalikan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Secara syariat la ma'buda illallah untuk melihat tubuhmu pada fi'ilmu. La ilaha illallah, la maksuda illallah secara thariqat untuk melihat ada apa yang ada di hatimu. La ilaha illallah, la matluba illallah secara hakikat adalah untuk menyaksikan apapun yang kau rasa tadi semua. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Maka secara syariat zikir itu adalah apa yang kau ucapkan, apa yang kau berbuat. Secara thariqat zikir itu apa yang kau ingat. Secara hakikat zikir itu adalah apa yang kau rasa, dan secara makrifat zikir itu adalah apa yang kau lihat. Berarti sekarang tuh, maka tadi wudu secara tauhid adalah mengembalikan semuanya, melepaskan dari makhluk, melihat makhluk jadi melihat Allah. Maka dalam hikam kanallahu syai'amah wa huwal ana alaihi ma'alaikan. Dahulu Allah hanya ada sendiri, sekarang pun Allah hanya sendiri. Kita mengembalikan semuanya syuhudul kasroh bil wahdah. Itu Mas Arman, wudu secara tauhid dan sholat secara tauhid. Berarti begitu Mas Arman mampu mengembalikan bahwa tidak ada segala sesuatu pun di alam dunia ini selain Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Berarti setiap helaan napas Mas Arman itu sudah sholat. Tadi semua. Abahawis mengenai Allah laka kepadamu antanduro untuk melihat segala perkara yang berkaitan dengan seluruh makhluk fil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan itulah kawana. Ternyata di sebalik yang menciptakan itulah yang diciptakan. Di sebalik yang diciptakan itulah yang menciptakan. Ternyata yang nyata, yang dohir inilah yang batin. Ternyata yang air inilah yang awal. Nah inilah. Kalau kalian sudah punya daya pandang begitu, maka kalian sudah mendekati pada pandangan kun fayakun dalam hati kalian. Maka satu saat nanti jangan aneh anggapan kamu itu akan terjadi. Kalau kamu sudah mengerti tauhidnya,
kamu sangkakan apa, itulah kata Allah, anna inda dzanni abdi bi, aku tergantung apa yang kau sangkakan. Maka disinilah sebetulnya Abah sedang bermain-main dengan sangkaan sekarang, belajar menyadari kehadiran Allah itu dengan menyangka dari semua, dan ternyata dahsyat Pak. Nah itulah konsep bahwa manusia. Maka hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan kita bisa terbukti, karena kamu adalah mazhar Allah, kamu adalah kenyataan Allah, ainullah, wujudullah. Hati-hati. Apa yang kau sangkakan pada dirimu akan terjadi. Yang baik akan datang pada baik, yang buruk akan datang buruk. Maka tadi Abah mengajarkan setiap pagi adalah, setiap habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh adalah melakukan napas masuk, napas keluar, syirullah dan nurullah tadi semua. Buat sahabat-sahabat yang merokok tadi boleh digunakan. Ya setiap kalian merokok, menapas masuk adalah syirullah. Dan pada rokok itu sama Abah. Ini mungkin main-main, tapi sebetulnya dahsyat, dampaknya dahsyat sahabat. Pada saat kalian isap rokok, kemudian kalian isap ke dalam itu adalah apa? Misalnya adalah sifat-sifat yang kalian ingin keluarkan dari diri kalian. Ini kelihatannya main-main, tapi ya setelah Abah buktikan ternyata tidak ada main-main. Karena ternyata apa yang kita sangkakan itu benar-benar Allah itu ngikutin. Karena inilah hukum alam semuanya. Hati-hati, makanya nanti kamu tuh, banyakkan orang itu susah karena sangkaannya sendiri. Maka Abah sering katakan, apa yang kau ucapkan, apa di hatimu akan menjadi apa di pikiranmu, apa yang di pikiranmu akan apa yang menjadi ucapanmu, apa yang ucapanmu akan menjadi perbuatanmu, perbuatanmu akan jadi nasibmu. Nah, nasib buruk itu kebanyakan dari apa yang kamu pikirkan sebetulnya. Inilah kebanyakan manusia nggak ngerti siapa dirinya. Maka Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan lihatlah dalam dirimu, apakah pernah kamu teliti siapa dirimu itu? Kemudian Allah katakan, inna rabbaka ahata binnas, dan Tuhanmu lah yang meliputi manusia semuanya. Tuh. Bayangkan coba betapa gagahnya kamu itu kalau kamu ngerti siapa dirimu. Tapi betapa rendahnya kamu nggak ngerti siapa dirimu. Inilah tentang wudhu dan sholat. Wudhu melepaskan keadaan dirimu dan pandanganmu kepada seluruh makhluk ini. Adapun sholat adalah bagaimana setelah engkau lepas pandanganmu kepada seluruh makhluk ini, yang ada adalah dirimu. Yang ada Allah. Tadi maka itulah hanya Allah yang bisa merubah. Maka tadi kata Abah juga. Disinilah sebetulnya konsep yang sekarang justru dikuasai oleh orang-orang sana. Orang Islam malah masih ngayal aja semua tadi. Tuhan yang ngayal, surganya ngayal, ingin rezekinya ngayal. Padahal sebetulnya tadi akhirnya kita lah nggak sadar. Ya. Nah mari kita pahami sahabat. Disinilah maka dengan menggunakan rokok sebetulnya kamu bisa menarik sebetulnya. Dan tentang firman Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, itu sebetulnya itu nyata. Bukan hanya kehidupan nanti, karena Allah mengatakan, aku inna nahnu nuhyil mauta, aku menghidupkan orang mati, kata Allah tadi. Ya. Kemudian wanak tubuh, kemudian aku. Nah, selama kita hidup ini dicatatkan oleh Allah wanak tubuh maqaddamu wa asarahum. Nah, maka oleh karena itu hari ini, karena kita dihidupkan hari ini membawa catatan kehidupan di sebelumnya sebetulnya. Maka hari ini mari kita hapuskan. Bagaimana menghapuskan catatan buruk yang ada di hati kita? Karena segala catatan buruk yang ada di sini itu yang disebut kodok. Ya, catatan buruk yang ada di sini akan terjadi dengan napasmu itu. Karena Allah sudah mengatakan setiap helaan napasmu ada takdir Allah yang akan terjadi pada dirimu. Jadi intinya apa? Napas masuk dan napas keluar. Abah sering ajarkan. Syirullah dan nurullah. Kun dan fayakun. Syirullah seolah-olah Allah, nurullah Muhammad. Gitu loh. Kunnya Allah, fayakunnya Muhammad sebetulnya. Kalau kita ngerti sebenarnya. Maka kita latih. Cuma kayak orang-orang kita ini yang kayak begini, orang sana itu kalau dilatih apa percaya gitu. Tapi kok apaan yang kayak begitu. Nah inilah orang Islam. Taunya itu hanya maunya hayal aja. Tapi yang diajar yang sebenarnya nggak mau gitu kan dari semua. Karena dia nggak kenal diri sebetulnya. Padahal kalau kita kenal sejatinya diri kita, inna rabbaka atau binas, wujud kita wujud Allah, kudrat kita kudrat Allah, iradat kita iradat Allah, ilmu kita ilmu Allah, sama kita sama Allah, segalanya Allah. Tidak ada yang bukan kita. Awalnya Allah, akhirnya Allah, dohirnya Allah, batinnya Allah. Adapun kita sekarang wujud hanya untuk melihat fiilnya. Adapun sekarang hati kita hanya untuk melihat asmanya.
Adapun ruh kita hanya untuk melihat sifatnya. Adapun zat kita hanya untuk melihat, sir kita hanya melihat zatnya. Jadi semuanya tentang dia, wal awal dia, wal akhir dia, wal dohir dia, wal batin dia. Cuma tadi manusia adalah merampok tadi, maka wudu, Mas Armannya, di sini ada yang disebut wudu. Wudu, lepaskan keberadaan dirimu, itu wudu, pisahkan. Aku tidak ada. Tuh, seperti la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, itu wudu sebetulnya. Sesungguhnya kamu kembalikan milik Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu wudu. Maka begitu kamu serahkan kamu tidak ada, maka yang ada Allah. Maka itulah sholat gitu loh. Jadi pada saat kamu wudu, lepaskan keberadaan dirimu, dan lepaskan dari aku 4 ke aku 3, ke aku 2, ke aku 1, dari zat, dari fiilnya, dari asmanya, ke sifatnya, ke zatnya, maka sebenarnya kamu sudah sholat. Itu disebut sholatu daim, sholatu wusto, artinya sholat yang tidak pernah lagi putus kamu selama sadar kepada hidupmu sendiri, uripi dewe. Nah, sekarang maka Abah ingin ajarkan adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menghapus, karena segala apa yang terjadi besok, lusa, itu segala apa yang sudah kamu catat dulu dengan sangkaanmu itu akan kamu buktikan dengan napasmu itu. Maka Abah sudah ajarkan, walaupun ada beberapa bahkan apa saya belum berhasil tadi semua. Barangkali kamu belum mengerti metodologinya, satu itu. Yang kedua, bagaimana cara mengeluarkannya napas itu. Ya, di waktu tertentu, Abah kasih tahu kita ini ada gelombang theta, ada gelombang alfa, ada gelombang beta. Kita harus ngerti saat sebelum tidur, saat bangun tidur, maka bagaimana mandinya dan lain sebagainya. Melepaskan wudu tadi. Wudu itu memisahkan keberadaan diri kita. Bukan aku yang berilmu, bukan aku yang hidup, itu wudu tuh. Bukan aku yang melihat, bukan aku yang mendengar, itu wudu itu. Artinya mengembalikan, memisahkan, mensucikan. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, itu. Dari apa yang telah Allah kembalikan negeri akhirat itu wudu. Pada saat kamu pandang mata sebagai mata kamu, maka berarti kamu ada di syirik, ya. Maka kembalikan mata penglihatanmu kepada basar Allah. Karena sebenarnya kamu hanya bisa melihat dan dengan basirnya Muhammad dan basarnya Allah. Kamu hanya punya mendengar telingamu, tapi kau mendengar dengan sami'nya Muhammad dan samanya Allah. Sebenarnya kembalikan. Maka supaya kamu sangkanya kembalikan, insan, Muhammad, Allah, kembalikan. Baru kamu itu sesuatu. Kalau kamu yang ada kamu, ya apa yang bisa kamu lakukan? Tadi semua. Apalagi makin petantang-petenteng, saya kiai, saya buya, saya ulama, makin gagal. Saya mursyid, makin gagal. Karena itulah wudu. Wudu itu adalah memisahkan kamu, keberadaan dirimu. Itulah wudu sebenarnya artinya tadi. Makanya kenapa dalam setiap amaliyah bagi insan-insan tariqat, la ilahi anta maksudi waridhoka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqi ilallah. Kemudian tadi Pak, ya, di antara silakan yang mau dengar, yang mau mengamalkan, di antara jam 2, jam 4 itulah waktu yang paling baik. Itulah kenapa juga Nabi mengajarkan bahasanya sepertiga malam terakhir. Itu bahasa syariat tadi semua. Tapi minimal di malam itu kamu butuh ketenangan. 5 menit kau butuh ketenangan. Kosongkan dirimu tadi semua adalah dengan bersemedi tadi semua, ya. Jangan kalah dengan orang Buddha. Orang Buddha di kuilnya dia mengosongkan tadi. Dia bilang tadi santi, santi, santi om, sancai, sancai. Itu mereka. Sebetulnya jangan kamu anggap sepele itu. Pada saat kamu lepaskan keberadaan dirimu, tadi orang yang bilang santi, santi, om, sancai hadir kepada sang hidup. Kamu tahajud 1000 tahun, tapi kamu nggak ngerti siapa sang hidup. Orang itu lebih selamat dari kamu. Kamu itu kadang-kadang suka main tuduh aja sih pada orang. Intinya siapa Tuhan itu? Allah itu apa? Hakikat. Maka di sini harus kenal Allah dari awal juga. Awaludi ma'rifatullah. Maka ayo pahamilah udah. Sekarang bagaimana kita mengeluarkan catatan buruk yang sudah ada di hati. Karena semuanya apa yang sudah kamu catatkan dulu, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kamu mau nggak bisa dihindari. Karena kamu sudah catat di sini, maka akan dikeluarkan lewat napasmu. Maka inilah kenapa perlunya napas syirullah, nurullah, napas sadar itu. Itulah tadi. Siapa syirullah, napas Allah, nurullah, napas Muhammad. Syirullah kun, nurullah payakun tadi semua.
Maka biasanya apa? Napas masuk, tahan, itulah makanya ada istinsak, ada istinsar. Kan dalam wudu, orang wudu, tapi istinsak, istinsar nggak ngerti lagi maksudnya. Padahal yang satu syirullah, yang satu keluar nurullah. Dari semua bahasa fikihnya ngerti istinsak, istinsar, keluarkan, masukkan, masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan. Padahal apa yang dimasukkan? Syirullah dan nurullah. Kamu sejuta tahun wudu masukkan air ke sini sampai pusing kepalamu, tapi nggak sadar pada uripe dewe. Hidupmu yang lewat ijroil ini, ijroil hidungmu itu, napas kita tadi semua. Itulah sadar napas tadi semua. Maka inilah juga cara menghapuskannya juga adalah tadi dengan narik napas tadi semua. Maka itulah dikir yang di penghujungnya adalah dikir nafas tadi semua. Dikir la ilaha illallah dengan ucapan. Dikir kedua adalah dengan nafas masuk. Masuk dari hidung, tahan oleh kita. Untuk pertama jangan dulu ada permintaan, katakan Allahu hakun, Allahu hayun, Allah dalam hati, lidah ditekuk, gigi dirapatkan. Pada jam kapan? Jam 2, jam sampai jam 4. Kenapa? Karena disitulah secara ilmu pengetahuan kita itu punya 4 gelombang, sahabat. Soalnya kamu rasakan bangun tidur kan kamu lebih tenang, lebih fresh. Tapi waktu siang itu kan gelombang beta. Gelombang beta itu gelombang kuli, gelombang buruh, gelombang UMR. Di otaknya tuh UMR terus. Maka rezekinya nggak jauh dari UMR. Inilah kesalahan orang Islam. Begitu keluar rumah di otaknya itu gaji. Nah inilah kesalahan. Padahal Allah itu tadi sudah berjanji ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Nah ini yang Allah katakan. Orang yang sebut kalian kafir dapatkan rezeki mau'ud, wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Malah kita ini dapatnya rezeki madmun terus, maksum terus, dasar hasil kuli, hasil nyangkul. Nah, ini kan kebodohan orang Islam ini sementara ini sekarang ini. Akhirnya mengkafirkan orang dia nggak sadar. Dialah yang kafir itu. Makanya tadi semua bangun tidur kita ini ada gelombang theta, ada gelombang alfa, ada gelombang gamma, ada gelombang beta. Gelombang beta itu gelombang siang. Kamu bekerja di kantor apa semua. Nggak usah bikin permintaan di situ karena percuma. Otak kamu itu sedang mumet. Mikirin ini, cicilan motor, mikirin cicilan itu, mikirin anak yang belum SPP. Itulah sedang mumet siang itu. Nggak usah kamu naruh apapun. Tapi yang harus kamu mau berkorban sedikit buat anakmu, buat keluargamu adalah bangunlah jam 2 pagi sampai di antara jam 2 jam 4. Manilah tobat. Kosongkan dirimu kalau sayang pada keluarga. Mulailah hadirkan di situ. Keluarkan tadi sifat-sifat dari yang sudah tercatat buruk karena tadi dengan napasmu. Kemudian ya Allah aku keluarkan dari sangkaan-sangkaan buruk saya. Ya Allah, kalaupun ada di sini kebencian, dendam, dan sudah kepada sahabat-sahabat saya, maka malam ini saya bersihkan, saya hapuskan dari hati saya. Tidak ada manusia yang saya benci, ya Allah, di hati ini. Tidak ada makhluk yang saya benci di hati ini. Tidak ada makhluk di dunia ini saya pandang kecuali bukan Engkau. Bersihkan. Ya Allah, barangkali kalau di kehidupan dulu saya pernah membunuh orang. Saya di kehidupan ini tidak mau adanya kisah saya berlaku membunuh orang lain. Maka jangan tadi sahabat, jangan kamu kira. Banyak orang dari keluarga kamu, kalian tiba-tiba membunuh orang. Sebetulnya bukan salah dia. Karena ada, inilah yang susah kata Abah juga diomongkan. Ada sangkut paut dari kehidupan yang lalu, ada kisos yang hanya berlaku. Orang yang membunuh hanya akan dibunuh. Orang yang memperkosa akan diperkosa. Orang yang mencubit akan dicubit. Itulah janji Allah. Pamayya'mal misqala darratin khairan yarah. Sebiji jarah pun. Lihat dalam surat Hud. Surat Yunus 30 kata Allah, hunalika, di tempat itu kamu akan mendapatkan pembalasan setimpal. Sebiji jarah akan ketemu sebiji jarah. Inilah kehidupan ini. Maka pada waktu fajar itu sahabat, keluarkan. Ya Allah, barangkali saya di kehidupan lalu, ataupun kapanlah di kehidupan saya. Saya pernah membenci orang, saya pernah menyakiti orang, saya pernah apa semua. Ya Allah, muliakan orang itu. Maka cabutlah apapun yang pernah tercatat di sini. Ingat Pak, kan kamu percaya Raqibun Atidun. Nah ternyata Raqibun Atidun itu tadi DNA dan kromosom yang telah mencatat tadi, gen tadi semua tadi. Apapun yang kamu lakukan, sebiji jarah sekalipun akan kamu catat semua. Yang kamu sangkakan akan terjadi pada dirimu sendiri. Maka hati-hati dengan sangkaan kita. Maka akhirnya, ya Allah keluarkan sifat-sifat segala yang buruk.
Tadi kata Allah kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kull syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ada papan, ada lauh mahfud yang kamu catatkan di situ. Itulah sebenarnya tentang hakikat lauh mahfud adalah apa yang tadi tercatat dari perbuatan kita. Allah itu hanya mencatat. Bukan Allah yang merancang kemudian kamu suruh perankan. Enak saja kalau begitu Allah ini jadi sumber tuduhan manusia. Yang buat susah Allah, buat manusia perang Allah. Nah inilah kesalahan juga manusia. Karena manusia itu punya jiwa. Dan jiwa itu Allah berikan kemampuan untuk memiliki dua potensi memang. Maka bedakan kamu sebagai jiwa, kamu sebagai ruh gitu loh. Kalau sebagai jiwa, nah itulah maka harus sucikan jiwa. Karena jiwa selalu memiliki dua pilihan. Berkah dan tidak berkah, untung rugi, surga neraka itu si jiwa itu. Kalau mencari pahala itu masih si jiwa itu. Pasti si jiwa itu. Cari surga pasti si jiwa itu. Tapi kalau sudah ruh, udah nggak peduli lagi. Dia sudah asyik bersama Allah. Dari semua. Bukan lagi surganya, bukan nerakanya, bukan dunianya, bukan akhiratnya. Sudah Allahnya. Nah, kalau kamu sudah bersama Allahnya, maka apa yang kamu mau sudah ada bersamamu. Sebenarnya. Nah, disitulah konsep yang harus dipahami. Tadi. Maka tadi, di waktu-waktu itu kita keluarkan dengan napas. Lidah ditekuk, maka tarik napas segala apa yang baik buat kamu ya Allah dari semua ya. Di waktu gelombang theta, di waktu kesadaran kamu lagi memuncak, lagi tinggi. Walaupun belum sampai sidroh al-muntaha, minimal kesadaran kamu di waktu theta itu akan kembali sebagai kesadaran manusia yang asli, yang sejati. Itu di waktu itu. Walaupun belum sempurna karena masih sudah ketutup kemelekatan tadi semua. Tapi minimal di waktu itu kita cicil, kita keluarkan. Ya Allah, barangkali saya punya ada catatan buruk karma saya. Hari ini dengan nafas saya keluarkan. Itu aja semua. Dan supaya Allah hidup yang lebih ikhlas, lebih berkah, lebih baik, lebih ini, lebih sehat, lebih semua. Dan semua dan kepada tubuh ini. Tariklah ke dalam. Tahan, catatkan di sini, tetapkan di sini. Karena semua. Karena di sinilah tentaknya. Kau kabun. Ya, duriun yukodumin sajarotin mubarokah. Nah, tergantung pohon mana yang kamu tanamkan. Sajarotin mubarokah ataukah sebaliknya. Tadi semua. Ataukah tanaman kebencian, tanaman kedengkian, tanaman marah. Nah, inilah kesalahan manusia. Tanaman ngeluh, tanaman kecewa. Padahal kalau tanam kecewa akan menghasilkan buah kecewa. Inilah hukum law of attraction. Semuanya adalah hukum tarik-menarik yang berlaku. Karena semuanya ini tentang materi, dari energi, dari cahaya. Maka berlaku hukum cahaya, berlaku hukum energi, berlaku hukum materi. Sementara materi E adalah energi, M adalah materi. Hanya akan bisa berhasil kalau C kuadrat. Nurun ala nurin. Kembalikan, bukan materi. Jasadmu adalah cahaya, ruhmu cahaya, C kuadrat. Nah itu bersihkan. Tapi ya Allah, tadi semua, aku ingin bersihkan segala kebencian, dengki, dendam. Baik di kehidupan ini maupun kehidupan yang sebelum. Tidak ada manusia aku benci di dunia ini. Begitu. Bebaskan. Tak satupun ya Allah manusia di hati ini. Tidak ada satupun, sebiji jarah pun saya tidak mau ada manusia berdosa gara-gara kepada saya. Saya bebaskan. Maka bersamaan dengan selesai ucapanmu itu, lihat surat Ibrahim. Maka Allah mengatakan kepada orang yang bersangkutan, hei Fulan, si Fulan telah membebaskanmu. Apakah engkau sekarang, atas izin Allah, setiap manusia yang pernah kita nodai di kehidupan berapapun, mereka akan memaafkan kita. Nah, pada saat engkau sudah dibebaskan dari itu semua, itulah yang disebut dengan wudhu. Dan engkau masuk ke dalam sholat. Itu loh, Mas. Tadi semua, ya. Jadi wudhu dan sholat itu apa bagi Allah buat nyuci segini? Itu syariatnya saja. Tapi ya, jangan kamu rendahkan. Karena ini juga baik, menyadari. Tapi sadari ada kudrat irodat di tanganmu itu. Maka wudhu itu kumur-kumur. Bukan tentang kumur-kumur. Tapi bagaimana jaga kalam kita. Bagaimana penglihatan kita. Bagaimana telinga kita. Bagaimana menjaga wujud kita. Tadi. Ingat secara jasad, lihat fiilnya. Lihat secara hati, lihat asmanya. Lihat secara ruh, lihat rasanya. Ingat secara makrifat, apapun yang kau lihat, walillahil masyriq wal maghrib, berarti kau sudah wudhu setelah kau melihat semuanya hanya Allah. Tapi jangan ditunjuk. Karena tadi Allah lah segala sesuatu, tapi segala sesuatu bukan Allah. Pada saat kamu tunjuk, ya sesuatu dia. Nah, itulah
Allah segala sesuatu, tapi segala sesuatu bukan Allah, ingat itu. Makanya kullu syai'in halikun, syai'in itu halikun illa wajahu. Kalau kamu pandang sebagai wajah Allah, berarti kamu sudah wudu. Itu artinya sudah mentauhidkan Allah. Maka la syarika lahu. Itu saja ya sahabat ya. Karena Abah sekarang pagi hari ini masih di Bangkok, insya Allah pagi ini kan. Besok buat siapa Mas Yusuf Habib ya, biasa jemput Abah ya di Bandara Terminal 3. Insya Allah mungkin sampai Abah pakai Thai Air ya, sampai Jakarta adalah maghrib ya semua. Jadi siapa Kang Yusuf nanti pokoknya jangan kamu biasain, kamu tuh suka ngejemput malah di keberangkatan, jangan ketemu. Jadi kayaknya jadi kayak si itu, kayak si Mandra nunggu sidul. Kalau kepulangan kamu tuh tunggunya di kepulangan, kalau keberangkatan lah. Ya Bang Yusuf, ya sehat semua ya, insya Allah. Nanti malam kalau barangkali Abah tidak sempat live karena tadi malam ada dinner untuk pertemuan terakhir ya, berarti tidak apa-apa insya Allah ya. Yang penting adalah istiqomah. Sehat semua, mudah-mudahan ada manfaatnya Abah sampaikan, berkah semua. Tapi intinya tadi, biasakan kita membersihkan setiap helaan napas kita di waktu apa? Di gelombang teta. Kapan gelombang teta? Abah ingatkan, sebelum tidur. Jam berapa? Biasanya kita pada saat sudah ngantuk tuh, pada saat mata dohir ini sudah lemah. Ingat, kenapa kita pada saat tidur ruh kita keluar, jiwa kita keluar? Karena tubuh kita mati. Nah itulah sebetulnya konsep al-mutu qobla an-namutu, termasuk juga merogoh sukmo, adalah matikan tubuh dohir ini. Nah demikian pula untuk meningkatkan kemampuan daya kita juga sama. Gelombang yang terbaik itu misalnya pada saat tubuh sudah lemah, sudah ngantuk, sudah apa. Nah disitulah sebetulnya kamu boleh mendoktrin tentang penyadaran tadi ya. Yang kamu boleh lagi ada afirmasi di waktu subuh, jam bangun tidur kamu sudah segar. Nah itu juga lebih hebat lagi. Maka gelombang teta itu tertinggi adalah di antara jam 2 jam 4 itulah, pada saat apalagi kamu sempat duduk dulu 2 menit 3 menit dalam keheningan, kosongkan. Nah, nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah dikira apa-apa, yang penting sadar napas, sabar masuk keluar, hu Allah. Nggak usah sebut hu Allah juga, tapi yang penting masuk keluar, tahan keluar, terus masuk. Nah, itulah yang orang-orang Shaolin lebih mengerti dari orang Islam sendiri. Padahal baginda Nabi Muhammad di Gua Hiro itu ngapain sih? Ah, itu tadi semua. Sampai ada sholat mi'raj, sholat jati, ya, sholat sejati. Nah itulah sholat sejati itu yang nggak pakai berdiri, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, duduk sebetulnya. Itulah sholat yang Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya. Itulah nggak mungkin sholat berdiri itu sholat bengkak kakinya, tapi sholat yang pil duduk itulah yang bengkak kakinya. Ya, nah tinggal kalian cari gurunya yang mengajarkan itu. Ya di daerah kalian semua tadi. Jadi itu ya, jadi pahami tentang siapa dirimu. Itulah maka kenapa disuruh kita mengenal diri. Karena begitu kamu mengenal diri, benar-benar kamu mengenal Tuhanmu. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Rob si mana? Inna robbaka atau binas, yang meliputi diri kita. Begitu kamu sudah sadar Tuhan, wah, disitulah kamu itu kun fayakun sebetulnya. Bukan kamunya, Tuhannya. Tadi semua. Seberapa besar kekuatan Tuhan, sebesar besar kamu tadi wudu, lepaskan keberadaan dirimu. Begitu kamu habis semuanya, tadi semua udah tauhid, barulah Tuhan itu mutlak wujud pada dirimu. Mohon maaf atas kekurangan, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya teman-teman semua.